Oke, selamat datang. Hari ini kita mau coba bedah sebuah janji yang kedengerannya tuh kayak teka-teki ya. Ini janji dari Yesus ke murid-muridnya tentang gimana kesedihan yang paling dalam, malah bisa berubah jadi kebahagiaan yang sejati. Gimana ceritanya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, semuanya itu dimulai dari kalimat ini. Coba deh, bayangin posisi kita jadi salah satu muridnya. Pemimpin yang kita ikutin, yang kita andelin, tiba-tiba ngomong sesuatu yang bikin bingung banget. Sebentar lagi dia pergi, tapi gak lama kemudian dia bakal balik lagi. Maksudnya apa coba? Dan ya, pertanyaan ini persis sama dengan yang ada di kepala para murid waktu itu. Mereka bingung saling berbisik mencoba mecahin teka-teki ini. Nah, rasa penasaran mereka inilah yang jadi titik awal penelusuran kita hari ini. Oke, kita masuk bagian pertama. Janji yang membingungkan. Jadi gini, untuk bisa ngerti janji soal sukacita ini, kita justru harus paham dulu kesedihan yang Yesus maksud. Dia tahu banget murid-muridnya bingung, tapi penjelasannya selanjutnya malah kedengeran makin misterius. Coba deh, perhatiin, ini kontrasnya tajam banget. Yesus bilang pengikutnya bakal nangis, bakal sedih, sementara dunia di luar sana malah bakal seneng-seneng. Aneh kan? Tapi dia janji kesedihan itu bukan akhir ceritanya. Kesedihan itu bakal berubah, bertransformasi. Di sini nih kita dikasih analogi yang kuat banget. Seorang ibu yang mau melahirkan. Prosesnya itu kan sakit, penuh penderitaan, tapi semua itu langsung terlupakan pas bayinya lahir. Sukacitanya luar biasa. Nah, ini dia metafora kuncinya buat ngerti janji Yesus. Ada sebuah penderitaan yang punya tujuan besar, yang ujung-ujungnya mengarah kebahagiaan yang nggak ada tandingannya. Masuk ke bagian 2, masalah utamanya. Dosa. Jadi sebenarnya apa sih akar dari semua kesedihan ini? Sumber yang kita bahas ini nunjuk ke satu masalah yang paling fundamental dalam kondisi manusia, yaitu dosa. Nah, yang perlu kita pahami, menurut sumber ini, dosa itu bukan sekedar daftar perbuatan jelek, ya. Dosa itu sebuah kondisi terpisah. Kayak ada jurang pemisah yang lebar banget antara kita dengan Tuhan yang adalah sumber dari segala kehidupan itu sendiri. Di sini kita bisa lihat dua realitas yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, ada tujuan awal Tuhan. Kita hidup dalam hubungan yang penuh kasih dengannya. Tapi di sisi lain, ada konsekuensi dosa, keterpisahan total yang, menurut kitab suci, ujungnya adalah kematian rohani. Inilah yang disebut sebagai duka cita terbesar umat manusia. Oke, sekarang kita ke bagian 3, jembatan kasih karunia. Kalau masalahnya tadi adalah jurang pemisah, berarti solusinya ya sebuah jembatan kan? Nah, menurut sumber ini, Tuhan sendiri yang menyediakan jembatan itu buat memperbaiki hubungan yang udah rusak. Gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Jadi poin kuncinya ada di 3 langkah ini. Pertama, semuanya itu dimulai dari kasih Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena Dia yang kasih. Kedua, kasih itu dibuktikan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan yang ketiga, hasilnya adalah tawaran hidup yang kekal buat siapa aja yang mau percaya dan nerima Dia. Pernyataan Yesus yang satu ini benar-benar menegaskan posisinya sebagai jembatan itu. Menurut sumbernya, Dia bukan salah satu dari banyak jalan, tapi satu-satunya jalan untuk bisa kembali kepada Bapa. Dialah wujud nyata dari jembatan kasih karunia itu. Lanjut ke bagian 4, duka cita jadi sukacita. Nah, sekarang kita bisa balik lagi nih ke janji yang di awal tadi. Ternyata, rencana keselamatan inilah yang jadi kuncinya. Inilah yang mengubah total duka cita karena perpisahan menjadi sukacita karena hubungan yang udah dipulihkan. Perubahannya itu bukan main-main. Ini fundamental banget. Dari yang tadinya terpisah, sekarang didamaikan. Dari yang tadinya di bawah penghakiman, sekarang statusnya jadi anak Tuhan. Identitas kita nggak lagi terikat sama dunia, tapi sekarang jadi milik Kristus. Ini adalah sebuah transformasi total. Dan klaim ini bukan omong kosong, tapi didukung kuat oleh kitab suci. Coba lihat, di situ dibilang kita bukan cuma diampuni, tapi pindah dari maut ke dalam hidup. Kita diberi kuasa buat jadi anak Allah, dan ditebus dengan sesuatu yang harganya tak ternilai. Pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Kamu telah ditebus. Kata ditebus itu artinya dibeli kembali, dibebaskan. Jadi, duka cita karena kita terkurung dalam dosa digantikan oleh sukacita karena kemerdekaan yang sejati. Dan kita sampai di bagian terakhir, sebuah undangan pribadi. Semua penjelasan ini ternyata bukan cuma soal teori atau pengetahuan teologi aja. Sumber ini membawanya ke level yang samak pribadi, menjadi sebuah undangan yang ditujukan langsung ke kita. Yesus tuh nggak pernah janjiin hidup bakal mulus-mulus aja. Malah, Dia menjamin kalau kita akan menderita. Tapi di saat yang sama, Dia juga kasih jaminan yang luar biasa.
Dia bilang, kuatkanlah hatimu, bukan karena masalahnya bakal hilang, tapi karena dia sudah memenangkan pertempuran yang paling utama. Dia sudah mengalahkan dunia. Dan disinilah penelusuran kita berakhir. Kita udah coba membedah misterinya, memahami masalahnya, dan melihat solusinya. Sekarang sumber ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini bukan lagi buat para murid 2000 tahun yang lalu, tapi buat refleksi kita masing-masing. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.